Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Suaranya pelan, Bu. menjalankan agenda kita. Pelan banget ya? Maju depan lagi. Menjalankan agenda kita tiap malam. Dengar Pak? Dengar. Nggih. Dengar. Oh iya, oke. Menjalankan agenda kegiatan belajar kita tiap malam ini Pak, Bapak Ibu. Malam ini giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan atau membedah kisi-kisi soal UP dengan indikator nomor 21 sampai 25. Sebelum mulai kegiatan belajar kita, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa membuang waktu yang lebih banyak lagi, saya persilahkan kepada Pak Sadam untuk mempresentasikan soal dengan indikator nomor 21. Pak Sadam, silahkan. Belum siap, Bu. Kurang 1 soal lagi. Saya aja, Bu. Next, Pak Hasan. Siap. Ibu Nur. Pak Irfan. Ayo, Pak Hasan. Enggak, soalnya saya mau ini. Pak Hasan, ayo, Pak. Pak Hasan aja. Ayo, sudah siapa-siapa. Ya, Siapa ini? Pak Hasan. Oke. Pak Hasan, indikator nomor berapa ya? 22 ya? 23 saya. Oh, berarti Ibu Nur Khotimah. Oke, Pak Hasan, mulai dah. Silahkan Pak Hasan. Mana soal saya tadi? Salah, Pak. Mana dia? Oke, sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Belum kelihatan? Kelihatan, Sudah. Pak. Sudah. Oh, sudah. Terlihat, Pak, terlihat. Baik, sudah. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa malam ini kita akan melakukan bedah soal UP. Dan saya mendapatkan indikator nomor 23. Indikator nomor 23 itu tentang disajikan kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan ketentuan sholat fardu menurut Al-Quran dan hadis dan atau pendapat ulama fikih. Lanjut ya. Oke, di soal nomor 1. Lanjut, Pak. Silahkan dibaca dulu lah. Ya, Bapak yang baca. Dicoba dulu, dibaca dulu, dicerna. Jangan manja. Bapak yang manja. Sudah selesai? Sudah selesai dibaca? Belum, tunggu, Pak. Ini, mau. Bentar, Pak. Siti suara Muslim. Kedua, ilmu dan menyadari kesalahannya ketika Bacain Pak Hasan. Oke, lanjut aja. Bacain Pak Hasan sambil kita Sebentar, Pak dengar Hasan, ini. sebentar. bacain, Pak. Pak, bacain, Pak. Ada yang gaya Sengaja belajarnya saya Izin buat audio, materi, Pak. Sengaja Jangan saya pelit buat Anda. contoh soal kayak gini biar tidak
apa ya istilahnya? Kita harus seperti kata Pak Gali itu membaca pokok soalnya dulu. Ini pokok soalnya. Wis, keren sekali. Setelah kita membaca pokok soal, bagaimana Pak Gali konsekuensi banget meninggalkan ini. sujud kedua secara tidak sengaja dalam Wah, sholat lama-lama duha? ngefans di sini. Yang ditanyakan di sini adalah konsekuensi meninggalkan sujud keduanya. Jadi walaupun stimulusnya nanti panjang, kita tidak perlu membaca stimulus. Karena di pokok soalnya udah jelas sekali soalnya. Ya, jadi di sini bagaimana konsekuensi meninggalkan sujud kedua secara tidak sengaja dalam sholat duha menurut pandangan ulama Hanafiyah dan jumhur. Berarti itu Hanafiyah dengan jumhur ulama ya. Iya. Menurut ulama Hanafiyah, Siti harus mengganti sujud kedua yang terlewat jika mampu mendapatinya lagi, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rakaat yang ketinggalan sujud tersebut menjadi hilang. Oke. Ulama Hanafiyah dan jumhur ulama sepakat bahwa Siti tidak perlu melakukan apapun karena kesalahan tersebut tidak sengaja. Oke, jumhur ulama dan ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang sama bahwa rakaat yang ketinggalan sujud tidak memiliki konsekuensi apapun. Oke, seharusnya Siti melanjutkan sholatnya tanpa mengganti sujud kedua yang terlewat karena hal tersebut dianggap sebagai kekhilafan biasa. Kemudian ulama Hanafi dan jumhur ulama berpendapat bahwa Siti harus mengulangi sholat duha dari awal karena sujud kedua tidak dilakukan dengan benar. Silakan. Ya. B, Pak. Terus PP. yang lain mana suaranya ini? PP, Pak. Apa? Adalah Karena rukun. Iya. Karena rukun. Rukun sholat. Tapi sholatnya sholat sunnah ya. Sholatnya kan sholat sunnah. sholat Tapi apapun, walaupun kan. sunnah kan, walaupun tetap masuk sunnah kan rukun namanya sih. sujud ya. Iya, Gimana? Nah, Pak. kita lihat kunci jawaban dulu. Kunci jawabannya A malahan. Kok bisa? Hmm. Harus Jelasannya mengganti di sini. sujud kedua yang Sebentar, terlewat. Yang A Nah, ini. bagaimana Pak. Pak? Jawaban yang A Pak. Sebentar lihat Pak, jawaban yang A. Pak, turun dulu. Ulangi. Naik. Nah, jumhur ulama Hanafiyah Harus harus mengganti mengganti sujud kedua yang terlewat jika mampu mendapatinya lagi. Maksudnya Kalau ini jumhur ulama mendapatinya berpendapat. lagi setelah sujud lagi gitu? Kalau mampu kembali sujud ya boleh sujud lagi. Berarti Yang masih bisa- dalam satu sholat ya? Ya. Pertama. Oh. Di sini Sebentar, penjelasannya Pak ini. Hasan. Kan dulu, Bapak. Sama Pak penjelasannya Hasan, aja. dulu, Bapak. lihat. Pak Hasan lihat yang A dulu, Pak Hasan. Lihat lagi, lihat Pak. jawabannya dulu. Kami mau berdebat ini. Pak, Ini Pak kontroversi Hasan naik ini. dulu. Naik dulu Oke. ini. Sebentar. salatnya udah selesai Pak Sedangkan belum? jumhur ulama berpendapat bahwa rakaat yang ketinggalan sujud tersebut menjadi hilang. Siapa itu ngomong kuncinya? Pak, Saya. itu berarti Rakaat kalau misalnya yang rakaat ketinggalan pertama sujud. yang terlewat gitu ya. Kemudian dia sujud di rakaat kedua itu mengganti. Pulang. Aja. Mungkin Kalau ulang jadi ketinggalan rakaat lama pertama kan lagi, Bu. Berarti Yang yang ulangi rakaat pertama kayaknya tidak ya. dianggap. Mm-mm. Jadi Atau sholatnya 3 sujud 3 rakaat. kali. Saya nggak paham juga Sujudnya aja sebenarnya. diganti. Ini menyesatkan. Soalnya Nah, di kan bukunya sambil begitu mengganti di sambil pembahasannya sambil- begitu ini. Meninggalkan rukun sholat ada dua bentuk. Pertama, meninggalkannya dengan sengaja, maka dalam kondisi seperti ini salatnya batal dan tidak sah menurut mayoritas ulama. Kemudian Oke. bentuk kedua itu meninggalkan karena lupa atau tidak tahu, maka dalam hal ini beberapa ketentuan. Jika mampu untuk mendapati rukun tersebut lagi, maka menurut jumhur fuqaha wajib untuk melakukannya kembali. Jika tidak mampu mendapatinya lagi, maka sholatnya batal menurut ulama Hanafi. Betul. Sedangkan jumhur ulama mayoritas berpendapat bahwa rakaat yang ketinggalan rukunnya tadi menjadi hilang. Jika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka sholatnya harus diulang dari awal karena ia tidak memasuki sholat dengan benar. Ini terdapat di modul tata cara taharah dan sholat halaman 28. Apa Nanti- bedanya dengan yang E, Pak, tadi itu, Pak? Kalau Cuma Mantap kali. Pilihannya, Pak. Pilihannya, Pak.
Yang ditanyakan tentang pendapat ulama Hanafi dan jumhur ulama. Coba yang mana? Nggak nampak, nggak nampak. Ke atas Yang lagi. Ayo, nampak kan yang Pak? Nampak kan yang Dikatakan Pak San. Kan beda sekali tuh Bu Eksa kalau Berarti D, Pak, D. itu D, dia Pak. kan Bu dulu Eksa. tuh masih dalam rakaat itu, tapi masih sempat Pas tinggal. itu aja. Tapi Tapi rakaat itu dihitung. di modulnya itu jawabannya A. Oh, A. Iya, di penjelasan modulnya. Ya, Modulnya betul salah jawabannya paling, Pak. itu. Ya nggak tahu, Allahu alam modulnya. Nanti dibuka lagi kembali modulnya itu di tata Saya cara pikir taharah dia dan ya. sholat halaman 28-nya. Atau Modul sambil apa, Pak? sambil Modul apa, buka-buka Pak? modul kalau ada. Tar dulu, di bawah saya ada modul ini. Nah, modul tata cara taharah dan sholat halaman 28. Halaman 28. Tar dulu, ini baru soal pertama kita udah kayak gini. Ini Oke, lanjut, bikin Pak. kontroversi nih. Nggak Bu apa-apa, Bunen modul cari jawaban yang benar. modul Nggak yang di apa-apa. LMS itu ta? Oh, iya, Betul iya. jawabannya itu A. Ini. Hah? Enggak Bu tahu, Bunen, Ibu. modul Ntar yang dulu, Bu. dimaksud Pak Hasan Iya, ini modul-modul Iya, di modul LMS. di Yang LMS kemarin bagian itu. sebentar. Pendalaman materi itu. Modul yang mana sih? Ya Allah, pengen saya tanya tentang apa, tapi tentara nggak menyimak. Tata cara taharah dan sholat. Ya, ya Pak, OTW. Tar dulu, Pak. Ya, Atau lanjut tadi dulu. D loh. Jawabannya tadi. Enggak tahu. Jangan Pak, dibahas sampai tuntas dulu. Dibahas sampai tuntas Dan dulu. minuman yang halal. Oh, tentang toharah ya, Pak. Halaman 28. Tahara. Ntar dulu, 16, Toharah, 51, Yang modul berapa 28. KB berapa Pak Hasan? Saya dapatnya bagian sholat indikatornya, Ini tapi kan KB modulnya itu KB2, tata cara Bu. taharah. Oh KB 2 nih. Coba. Iya, di KB 2. Gimana Pak? Halaman 28 meninggalkan sholat ada dua bentuk. Mana tuh? Yang mana tuh? Yang mana ya? Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak dianggap. Dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sudah? Kembali Sudah, Pak. lagi. Pak, Nah, kembali ke soalnya Pak. jika mampu untuk mendapati rukun tersebut lagi, maka jumhur fuqaha wajib untuk melakukannya kembali. Nah, ini yang rancu. Berarti sujudnya 3 kali atau yang pertama tadi itu tidak dianggap? Tidak Pertama nggak dianggap. dianggap, Bu. Tidak dianggap. Tidak Tidak dianggap dianggap. berarti kayak sujudnya itu sujud di rakaat pertama gitu ya? Nggih, ulang lagi dari rakaat pertama. Ulang lagi dari Ngulang awal. rokaat intinya. Oh, Kayaknya itu ya. Iya, itu intinya kayaknya. Anakku piye iki? Cuman Kenapa piye? berarti ini Namanya kondisi kenapa ulang A sujud dengan itu? E beda ya. Ya, ini tuh cuma kamu pelajari tok. Kamu besok bahasa Arab itu ini kamu pelajari. Oh, cuma- Iya, iya Ibu. Aku Saya pelajari. Iya, Bu. Iya, Mama. Iya, Mama. anaknya besok ujian, boe sing bingung. Sudah? Mana-mana jawaban menurut Bapak dan Ibu sudah? Saya A. Nah, ada yang Kalau sesuai dengan Tidak. modul A. Astagfirullahaladzim. nanti pas UP yang mana saja boleh. Nggak boleh Pak. Dilihat Iya. dulu Pak. Ya antara Tar benar dan dulu, enggaknya kan nggak tahu. masalahnya kalau kita tam kemarin itu kan soal fikih banyak yang menyesatkan juga. Iya, sangat Iya, menyesatkan. betul. Di Mm-mm. sistem itu banyak yang menyesatkan. Jadi kita ikut yang mana nanti ini? Jadi apa yang benar Pak? Ikut A aja Mbak kalau Nggak ikut apa-apa yang sistem. benar. Lah Kalau kalau ini- misalnya Ekosistem UP A. itu Sini, juga A. menyesatkan. Kalau ini Gak ada Gus lagi. Gus nggak ngomong, Gus. Oke, lanjut aja dulu ke soal kedua. Boleh Satu, Pak, lanjut. Udah 10 menit ini. Soal Nggak nomor apa-apa, 2. Sambil membahas. Silahkan soal nomor 2. Adi. Dibacakan dong, Pak. Selamat pagi.
Apakah Adi perlu mengganti dengan sujud sahwi jika dia lupa membaca doa iftitah atau kurang memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam? Enggak. Mana ini? Ya, C. Anda tidak C. 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 kira-kira mana ini? C. Cendol. Oke. Cendol. Cendol, Pak. Ada yang lain? Kunci C. Cendol. Kunci ya. Iya. Jawabannya adalah C sama, benar. ya benar C. Putus. Nggak usah diperdebatkan lagi. Kenapa C? Ini jawaban pembahasannya karena Kayak dia. membaca doa iftitah itu termasuk sunnah. Ya. Siap. Ya, Itu Pak. terdapat di modul halaman 37. Berarti Adi harus nggak usah sholat, nggak usah di sujud sahwi. Maksudnya Iya, nggak Tapi perlu teman sujud ingat, sahwi. Oke, Dengar tuh dibaca Adi. dulu dibaca sedikit pembahasannya biar Ini ingat-ingat. masih Zoom, habis ini mungkin nggak terlalu sibuk. Kenapa? Lanjut. Lanjut. Soal terakhir. Kapan? Sekarang nih. Ya nggak bisa kalau sekarang. Masa malam-malam. Pak Irfan ngomong sama siapa Pak Irfan? Oh, maaf ini ya. Soal nomor 3, bagaimana Ali seharusnya menentukan waktu sholat di Sik, toh, Norwegia Pak, yang mengalami diwaca sik fenomena soalnya. matahari tidak pernah tenggelam selama beberapa bulan dan malam yang sangat pendek pada beberapa bulan lainnya. Mengingat perbedaan pandangan Wahbah Zuhaili dan Syekh Sayyid Sabiq. Memang Norwegia ini Ditanyakan jarang. tentang pandangan Wahbah Zuhaili dan Syekh Sabiqnya. Cendol Pak. B apa ya? Cendol Pak. Ikuti waktu terdekat. Mengikuti waktu terdekat. Nah, BB. Yang Bebek, Pak. Yang B ini cuma pandangan Wahbah Zuhaili loh. Oh, Kalau gitu dodol deh. Berpandangan dua ulang. Cendol. C, Pak. C. Yang lain. C. D sudah. Dodol. D. Dodol. Tetap Oke, D. kita Gawat. kunci. Mengikuti salah satunya aja, pandangan salah satunya. jadi Dodol. D. Ada yang dodol, ada yang C. Tuh, C. C ya? B. Oh iya. Oh iya, kan keduanya. Menurut pandangan kedua ulama. Ah, itu udah Nah, kuncinya. pembahasannya di sini menurut Wahbah Zuhaili Kebaca. C. dan Syed Sabiq Iya, ini oke. pendapat mereka berdua. Jadi yang B mendekati sih tadi. Perubahan waktu malam terus ada waktu kritis yang terus mengkuatkan. Ini terdapat di modul halaman 44. Wahbah Zuhaili dan Ibnu Syekh Sayyid Sabiq. Pak, spill cara buat soal, Pak. Iya, Pak. Ya kan udah sama Bu Ketua itu. Google Barat. Nyarinya Enggak, di mana, Pak Hasan? Maksudnya kalau ini- mencocokkan dengan apa? Simulasi apa ini namanya? Stimulus. Saya cuma ngarang-ngarang aja tadi, ngambil-ngambil aja. Pakai Ngambilnya itu kan harus baca satu modul, Pak. Saya ambil poin-poinnya, bisa saya baca modulnya dulu, ambil poin-poin mana kira-kira yang bisa jadi soal yang Bacain bisa modul saya, dibuatkan Pak. soal gitu. Kalau Kalau sesuai ketentuan modul sholat, rukun-rukun sholat kan udah pada hafal semua, susah untuk membuat soal di sana. Iya betul ya. kalau soalnya perbedaan hukum ini agak susah ini. Nanti sesat lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salaman dulu. Sama-sama. Udah selesai dah. Saja Bapak scroll ke atas dulu, saya mau screenshot Yang mana? yang di bagian soal. Ya, itu aja. Nanti saya kirim soalnya.
Pak Hasan bagus sekali soalnya gimana Bukan, kalau Pak. Ini aja apa soal screenshot pertemuan. Udah. Soalnya. Oke. Sudah. Salah. Benar. Oke. Bentar. Oke, Pak. Nomor 2. Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oh, sudah. sudah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu Fatimah ya. Ayo, semangat. Semangat ya. Udah ganti wajah Pak Hadapi ini. Ya, silahkan Bu. Kayak foto caleg Pak Hadapi. Jangan ketawa. Lihat Bu, Bapak Ibu sudah terlihat semua. Terlihat Bu, terlihat. Oke, lanjut. Indikator nomor 22. Indikator nomor 22 disajikan sebuah ilustrasi terkait bersuci dari hadas. Mahasiswa mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas menurut ketentuan Al-Quran atau hadis atau pendapat ulama fikih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak ada pendapat ulama. Seperti punya Pak. Bersuci dari hadas, oke. Bu, nun sewu digedeaken, Bu. Dibesarkan. Besar. Oke. Langsung di play. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang dengar ini. bersuci dari hadas. Lanjut. Soal pertama, silahkan dibaca Bapak Ibu. Passwordnya. Ya Semua gurunya yang Dik. baca. Semua baca. Oke, sebentar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari Ahmad bangun tidur dan mendapati dirinya telah mengeluarkan mani karena mimpi basah. Ia pun ingin melaksanakan sholat subuh tetapi ia masih dalam keadaan berhadas. Apa yang harus dilakukan oleh Ahmad? A, B, C, D, dan E. Yang mana Bapak Ibu? Mandi F tidur wajib. lagi. Aduh, ronde. Pak Muhammad tidur ini. Yang mana? Bahasan 2 ronde, Pak. Suatu hari Ahmad bangun tidur. Kira-kira mana? A, B, C, apa D, E? Ulang, Bu, ulang. Ulang. Mana yang diulang? Yang B kayaknya. Bebek, Pak. Pak, Bu. Bebek, Intinya Bu. ini adalah hadas. Hadasnya karena mengeluarkan mani, Besar. mimpi basah berarti hadas besar. Besar. Yang dilakukan adalah mandi Mandi wajib. Berarti antara B dan E. Antara B dan E mana yang Ya, antara B dan E. Saya Bebek. B. Basuh seluruh badan dari B, Bu. Kita lihat B aja Bebek, langsung ya Pak. Bapak Eh, Ibu Bu. ya. B. Jadi jawabannya Mandi adalah wajib kan? Kalau E, Ya. B. E. Iya, betul. ya. Lanjut. Cepat sekali. Lanjut. Kena Mohon soal maaf ini ini. tidak lihat di modul, ini lihat di soal pas kelas 7. Iya, betul. Saya merasa dejavu, Bu. Karena sudah tidak punya ide jadi lihat punya kelas 7. Insya Allah kita bisa. Lanjut, perhatikan soal berikut bersuci dari hadas. Iya kan? Dan mode saat ini sangat berkembang dengan cepat. Perempuan sudah pintar dalam merawat diri. Ani dan Rindi pergi ke salon untuk melakukan itu teknik dan juga Cendol, Bu. ya, berarti kasus tersebut bagaimana hukum untuk Ani dan Rindi? Cendol. Cendol. Kok nggak ada E-nya ini? Ya berarti Cendol, Bu. ini masuk syarat sah wudhu, yaitu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Halangi masuknya air. Ya gampang sekali. Lanjut. Enak, Bu. Mudah-mudahan soal UP begitu. Iya, semoga Amin. saat itu. Semoga yang bikin bukan Pak Hasan. Iya. Kalau Pak Hasan lembut soalnya. Perhatikan ayat Kuntum berikut junub ini. In kuntum junuban. Junub. A. Junub, Yang mana junub. Bapak Ibu? Air mani. Berarti A. Benar, junub itu adalah sebuah hadas besar yang terjadi akibat seorang berhubungan seksual atau mengeluarkan air mani. Semoga Oh soalnya gitu ya. Apa itu? Tahu. Yeay.
Terima kasih Bapak Ibu. Ujiannya Sami-sami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Muhammad. Syukran Maya. Bye syukran. Sami-sami. Apa ini Pak Kadafi foto senyum terus? Ya, itu caleg makanya saya bilang. Bukan caleg. Bentar, Bapak Ibu. Usia ujian video kami harus tugasnya sampai modul ajar 4 minimal 6 video. Leke-leke mulai video P5 PPR apa? Nah, setengah mata jadi jangan video. Masya Allah. Ngomong apa lagi Pak Muhammad? Bapak Ibu. Ketua. Nggih. Ya, Karena Pak waktu Muhammad juga yang ganteng. anak bulan. Bentar dulu, Pak. Tidak 6 bulan kami setengah mata. Kita sepakat Mau dulu Fatih ya, beda? Bapak Ibu ya. Kalau lagi bahas soal jangan dulu ada background Ekor suara dinas yang kebijakan tidak ada atau jambe kaitannya ono dengan soal ya. PMT 2015 ke bawah apa bulan Pak Muhammad dengar nggak Pak Muhammad? PMT 2015 Pak Muhammad saya bisukan dulu lah. Iya. Siapa namanya? Siapa namanya ya? Pak Muhammad. Muhammad. Bentar Yusuf saja, Bu. Setiawan namanya. Bentar saja dulu, Bu. Ini membaca kami ini. Ih, Tengah mat dinas mau apa bentar, pun Pak Muhammad. yang Ya. dinas yang milih peti mau sih. Kementerian Kenapa ini? Dimut. Pakai bahasa Inggris Pak Muhammad. Miuna masuk lagi kategori pisah doi. Ya Allah, asiknya kalau curhat Pak Muhammad. Lagi curhat sama siapa itu? Bahasa Halo, cek. Cek 1 2. Kamu nggak suara gue? Udah ya? Apa belum? Pak Muhammadnya hilang. Udah insaf belum? Muhammad hilang. Ditendang. Muhammadnya Gol. Udah saya lempar dari Zoom ini. Lanjut. Tendangan bebas. ditendang ya sama pukulan ya. Ya. Kok keras? Iya, Kenapa gak di-mute aja? Oke, lanjut Pak Irfan. Oke, baik. Wah, saya soalnya mudah-mudah. Yakin mudah banget. Ya Allah, ini apa meneh model kira. Model apa mana ini? Bojo canggih-canggih. Kalian Bentar, canggih banget. bentar. Bentar, saya screenshot dulu. Bentar. Ini harus saya pamerkan. Oke. Mbak share di grup. Ini ya. Oke, Baik. Preci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya kebagian kisi-kisi nomor 24. Oke. Biar tidak lama-lama, langsung saja untuk capaian pembelajarannya. Peserta dapat mendemonstrasikan ketentuan tata cara sholat fardu dengan indikator disajikan kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat fardu menurut ketentuan Al-Quran atau hadis dan atau pendapat ulama fikih. Langsung saja tutup poin soal nomor 1. Stimulus. Silahkan dibaca. Suatu hari Ibu Karina tertimpa musibah kecelakaan saat naik kendaraan yang menyebabkan beliau tidak mampu berdiri. Oke. Innalillahi. Pertanyaan, langkah apa yang harus diambil Ibu Karina dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan sholat? Ini ditekankan kepada berdiri bagi yang mampu, itu kan merupakan rukun sholat. Gitu. Maksudnya, bagaimana jika orang tersebut tidak mampu berdiri? Silakan dipilih. Sholat dalam keadaan duduk ya. Gampang kan, Bapak Ibu? Gampang. Angel-angel. Oke, A. Sip. Oke, dah. Fix ya. Jawabannya adalah sholat dalam keadaan duduk. Pak, ini pakai prezi ya? Sumbernya adalah modul sholat halaman 29. Lanjut. Soal nomor 2. Modul sholat Ih, Bruno mualaf rupanya sekarang.
Mbak Bruno adalah seorang muslim yang mengikuti madhab Syafi'i dalam Ya, praktek tengkorak juga ibadahnya. kali. Suatu hari beliau terbangun Kalau agak siapa? kesiangan dan waktu subuh hampir habis. Karena terburu-buru dalam sholat, beliau lupa melaksanakan doa qunut dan menyadari hal ini di saat sujud pertama pada rakaat kedua. Ya, cluenya di rakaat kedua. Sebentar, Pertanyaan, Oh, iya. Menyadari sikap di yang harus saat diambil Pak sujud Bruno menurut fikih pertama yang benar pada adalah, rakaat kedua. jeng-jeng, silakan dipilih. Melanjutkan Cendol. C. Cendol. B ini B. Sujud sahwi. B Pak B. Cendol. C. Aja. Cendol. B Pak. Imam Oh, ada yang B, Syafi'i. ada C, yang D. sudah mengerjakan Kan salah satunya kan ulang lagi. ketinggalan. Lanjutkan. Cendol. Bebek. Enggak ada, Pak. Jawaban E, Pak. C. Hah? E. Apa? Cendol. E enggak ada. B. Cuma sampai D aku Mas, gak ikut. C. C ya. Cendol. C. Masal Syafi'i. Sunah, ini kaitannya dengan masalah sunah ab'ad. Yang mana ketentuannya seperti dijelaskan dalam modul, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu, ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, maka dianjurkan menggantikannya dengan sujud syahwi. Pak Ya, jelas Irfan ya? boleh tanya Coba enggak? soalnya Pak. Ya Bu? Ntar dulu, boleh tanya enggak? Iya boleh. Bagaimana dengan apa yang Muhammadiyah yang enggak pakai sujud yang enggak pakai kunut itu? Imam Syafi'i tadi, Bu. Itu kan Imam Syafi'i Ya, tadi. ya nggak masalah. Maksudnya yang ditanyakan apa gitu? Kan mereka kan tidak menganggap tidak menganggap kunut sebagai sunnah. Berarti yo Ya, maksudnya dalam apakah masalah maksudnya begini? Berarti kan itu tidak masuk di dalam listnya apa jenenge? Listnya sunnah abad. Makanya kan di awal di apa itu di ini apa istilahnya di stimulus. Di situ saya tekankan Pak Bruno adalah seorang muslim yang mengikuti madhab Syafi'i. Oh, saja. Oke, ya wes lanjut. Oh iya ya. Oke. Mengandung Tapi madhab Muhammadiyah Syafi'inya. apa sih Pak? Buhunan Muhammadiyah Nggak dah. tahu. Iya, Buhunan Enggak. Buhunan Muhammadiyah ya? Oh tidak, Buhunan kebetulan kalau bilangannya ada di modul sholat dalam entar dulu. Lanjut, Kalau lanjut. SKI Lanjut. kelas 9, SKI kelas Soal 9 terakhir. itu kan ada. Soal terakhir tuh panjang kali lebar. Mr. Johnson adalah Ada golong-golongan. WNA yang baru saja mu'alaf. Beliau tidak mampu membaca atau melafalkan Allahumma bacaan hdini Al-Quran fiman sama sekali. Kecuali beberapa zikir yang sudah familiar didengarnya. Ini kaitannya dengan rukun qauli. Pertanyaan, bagaimanakah cara beliau memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan sholat berkaitan dengan rukun qauli? Lanjut. Pilihannya Baca Al-Fatihah. B. Zikir. B. Membaca selawat. Bebek. Cukup diam. Bebek Pak Irfan. B. Enggak B ya. tahu ini. Ya, yang benar adalah baik mungkin Bisa saya cukupkan. tadi bahasa Ntar dulu. B-nya ini Oh iya, aku stimulusnya nanya. mana, Pak? Iya, Apa? kayak iya lupa saya tadi pembahasannya. soalnya gimana Jadi sih Pak? pembahasannya itu apa? Pembahasannya. Soalnya. Iya, Karena itu untuk yang dia tahu. soal nomor 3 tadi Karena cuma kebetulan itu yang saya dia belum tahu. input ini. Intinya Kayaknya Nah, itu yang dalam belum pas. permasalahan Kalau zikir udah rukun biasa qauli dia, itu itu kan aja. halo pada Ya, suara. Pak halo. Hadafi, Dengar ya di-mute suara dulu saya. Pak Hadafi. Berdasarkan kesepakatan jumhur, jadi ketika seseorang itu tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka dia diperbolehkan membaca sebagian ayat Al-Fatihah diulang terus sekiranya jumlah hurufnya itu sama gitu. Dalam artian sama semisal Al-Fatihah. Nah, misalkan dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang lain, bebas. Misalkan ya apa, An-Nas, Al-Ikhlas, atau terserah, dengan panjang sekiranya ya sama dengan Al-Fatihah tersebut. Nah, ketika orang tersebut benar-benar juga tidak apa, katakanlah tidak mampu membaca Al-Quran sama sekali, maka sesuai jumhur ulama yang diberlakukan adalah membaca zikir sebisanya. Kalau bisanya Allah ya Allah, subhanallah ya subhanallah, bisanya hauqalah ya hauqalah.
Mungkin seperti itu. Pakat. Untuk referensinya lupa saya cantumkan. Iya, Itu ya. Pak, buku itu Pak kayaknya Pak. Buku nomor Oh iya, 3 ini itu mungkin. kayaknya. Lanjut, Pak, Nah, lanjut. itu yang panjang itu Pak. Benar, Pak. Kitab besar itu. Bener dah itu, Pak. Dijamin. Ya. Pasal masail. Oke, nggih. Prezi. Wih, Prezi luar keren. biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Siapa lagi? Saya Bu. Mas Saddam sudah siap? Halo, saya nggih. Ya, monggo, Pak. Mulai terus. Monggo. Ini yang di share screen apa ini? Monggo, Pak. Saya ikhlasin jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Iya. Pak. Wajah Ganteng saya sudah Orangnya jelas. sudah jelas. Ini wajah asli. Apa tuh beda? Bismillahirrahmanirrahim. CPMK Bukan asli wajah. 2.1 Wajah asli. untuk poin 21. Peserta dapat menganalisis ketentuan toharoh dari najis dan hadas. Indikatornya disajikan sebuah ilustrasi terkait dengan bersuci dari najis. Mahasiswa dapat menganalisis tata cara bersuci dari menurut pendapat ulama fikih. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor pertama. Di tengah lantai musola ada najis kotoran ayam yang masih basah. Bagaimana cara menyucikannya? A. Disiram dengan air mengalir 3 kali. B. Disiram dengan air mengalir 7 kali dicampur dengan pasir. C. Dihilangkan dulu najis ainiyahnya baru kemudian disiram 1 kali. D. Dipel dengan alat pel sampai hilang warna, rasa, dan baunya. E. Dihilangkan dulu najis ainiyah dan hukmiyahnya baru kemudian disiram 1 kali. Jawabannya? Paling panjang kayaknya. Najis ainiyah. Yang panjang. Betul itu. Pak Sadam. Yang lain monggo. Sudah Pak. Pak, sepakat. 14 Pak. Ayam, Pak. Kotoran ayam. Ayam. Ayamnya mau sholat tapi ternyata meninggalkan hadiah. ABC, DE. Jawabannya adalah C. Kok enggak Kan Iya, ada ainiyahnya. Itu masih Bedanya dulu. Hilangnya setelah Kan masih disiram. ainiyah dan hukmiyah. itu. Jadi cara Iya, menghilangkan kayak mana kita najis, menghilangkan hukmiyah itu? cara menghilangkan najis itu dihilangkan najis ainiyahnya dulu. Najis Mm-mm. ainiyah bisa hilang atau hilang ketika sudah tidak nampak, mulai dari warna, Rasa kemudian bau dan rasa? baunya. Rasa. Kalau sudah dihilangkan, misalkan tadi kotorannya masih basah, dihilangkan dengan tisu atau alat yang lain. Kalau sudah tidak terlihat warnanya, baru kemudian disiram air 1 kali, sudah cukup. Kalau dihilangkan dulu najis ainiyah dan hukmiyahnya di E, ini agak susah. Karena najis hukmiyah itu prosesnya memang begitu. Jadi harus najis ainiyah dulu, baru najis hukmiyah. Jadi ketika yang C itu sudah baru kemudian disiram 1 kali itu sudah Otomatis hukmiyahnya najis hukmiyah ini. Jadi kalau sudah najis hukmiyah, tidak perlu dipel 1 musola, cukup disiram air yang menggenang 1 kali saja. Ada pertanyaan? Agak menjebak ini. Jadi jebakan tuh ya, jebakan Batman. Yes, jadi enggak berlebihan. Hilangkan dulu ainiyahnya. Kan Nggih, berarti jadi urutannya hukmiyah. ainiyah. Barangnya Ah. dulu dihilangkan, Berarti baru jadi kemudian hukmiyah, disiram. kemudian disiram 1 kali. Apa bedanya dengan yang E, Pak? Yang E itu berarti Sifatnya najisnya harus sudah D, Pak. hilang. Kayaknya itu D, Pak, itu, Pak. Kalau D salah. Kalau Duh, dipel langsung mantap. dengan pel-pelan, 1 Salah, musola Kak. nanti najis semua. Bedanya karo Pak. Hilangkan Kan dulu di najis tempat ainiyah najisnya dan aja itu, Pak. hukmiyahnya. Berarti sudah Bukan di suci kan? semuanya. Kalau yang E kan sudah suci. Sampai di Iya, hukmiyah iya. sudah Kok- suci. Terus Nggak perlu. ngapain? Itu Kenapa jenenge disiram lagi? buang-buang Ya wes. air. Ya wes, lanjut. Oke, sepakat. Makanya itu salah Berlebihan kalau air. yang E itu Ya berlebihan. buang-buang air. Berarti Karena ragu-ragu, makanya disiram air lagi. Nggak boleh buang ragu, air. Pak. Buang air.
Lanjut nggih. Mencret. Berikutnya, ini tidak berkaitan dengan mensucikan tapi berkaitan dengan hukum. Mana? Ngantuk tadi. Ada Iya, siswa ada. sedang memberi makan ikan koi di kolam ikan MTSN 4 Madiun. Pada saat memberi makan, ujung bajunya terkena cipratan air kolam. Ukuran panjang kolam ikan 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm. Bagaimana hukum baju yang terkena siswa tersebut? Hukum baju yang terkena najis, terkena air ya, maaf. Terkena air Sebentar, tersebut. Pak, sebentar lagi soalnya Pak. Belum kok sudah Terima kasih atas banget, Pak. Bentar, Koles Pak. Bobo, terima kasih. Pada saat Ini Terima kasih atas dicoret. perhatiannya. Ini harusnya terkena air tadi. Ya. Kurang panjang Gini ya. Kayaknya yang D deh. Saya enggak tahu masnya 2 kulah Yang A, ini hukumnya ukurannya. kotor tapi tidak najis. B, hukumnya najis mutawasito. C, hukumnya tidak najis karena airnya melebihi 2 kula. D, hukumnya kula tidak itu najis berapa? Panjang karena kali ikan lebar kali termasuk tinggi halal kali bangkainya. volume. E, hukumnya Berarti tidak 60 kali najis karena 80. airnya sudah diputar menggunakan pompa air menuju Oh, sudah 2 filter kula kolam. sih. A, B, C, D, monggo. A, B, C, D, E. Pak itu udah 2 kula toh? Apa, Dik? C, Pak. Pak Sadam itu udah 2 kula belum? Loh, kok Kulah tanya itu berapa, saya? Pak? Yuk, mahasiswa harus berpikir Kan kritis. kemarin jenengan peer teaching-nya itu, Pak. Hasil peer teaching jenengan itu. Kalau Peer 60, teaching-nya jenengan loh 60, itu. 60 ini udah 2 kulah dia. Sudah. Yang apa? Dia. Hukumnya kotor tapi tidak najis. Yang lain G. apa? Ada. Jawab. Kotor bau amis itu pasti. Oh, C. C, hukumnya tidak najis karena melebihi 2 kula. Saya tafsir aja. Yang lain Ya, monggo. 60 itu udah besar, udah lebih dari 190 liter dia. Iya. Belajar matematika lah ya. Gimana hukum baju yang terkena air? Hitung volumenya. Terciprat air kolam kan. Ntar dulu, airnya itu kan enggak najis toh. Iya. Gak najis, tapi kotor. Berarti A. Berarti Sehat A. wis. Kalau enggak najis kan? Nah, maksudnya Tidak di sini najis, kan kan tentang bersuci ini. Ya. Soalnya tentang Kotor bersuci yang doang. ditanyakan. Kotor doang itu. Hukumnya saja, Pak, yang ditanyakan. Iya, yang Gimana? ditanyakan hukumnya. Kotor tapi tidak najis. Hukumnya najis mutawasito. Hukumnya tidak najis. Cendol. Aku cendol. Tapi kalau kecipratan dikit ya enggak kotor lah, paling basah. Kan katanya tadi airnya tidak melebihi 2 kulah kan? Kotor lah, Bu. Jawabannya dulu. adalah Wes ayo langsung. 21B jawabannya ya adalah B. jawabannya. Hukumnya Di najis atas ada mutawasito. 21B itu. Ntar dulu kenapa jadi Nah, Keluar Nurul, udah Pak. di-spill itu 21B. Bukan, ini jenis soalnya. Tadi kan ada 3 soal. Saya namai 21A, 21B, 21C. Petunjuknya kenapa bisa B? Kenapa Kenapa dia pembahasannya, Kenapa najis B? mutawasito? Najis Nah, mutawasito. Kenapa? Kenapa Karena B, Pak? ikan koi pasti mengeluarkan kotoran. Atau apa jenenge? Ya kotoran. Najis. Nah, kotoran itu kan najis, walaupun di dalam air ya jelas najis. Wes itu aja intinya. Bukannya Terserah bangkai nanti ikan itu, panjang bukannya kolam bangkai ikannya ikan itu melebihi 2 halal. kolah atau tidak. Kalau sudah ada kotoran di dalamnya jelas mengubah baunya, mengubah ya misalkan baunya jadi bau ndak enak atau mengubah kekeruhan airnya dan seterusnya. Kalau Ikan air teri. sudah berubah bau atau rasa atau warnanya berarti sudah najis walaupun lebih 2 kolah. Ikan teri itu Jelas ada ya. kotorannya, tapi makan langsung. Harusnya tadi Pak Sadam menjelaskan ini airnya. Ini enggak jelas gini. soalnya ini. Gimana? Karena itu tafsir nanti. Apakah airnya dalam artian berubah secara ininya atau tidak? Kalau sudah ikan koi di kolam ikan berarti ikannya sudah lama di situ. Pasti. Kan bisa Nggak perlu jadi baru dijelaskan. semalam Baru ganti air dicemplungin, gitu loh, Pak. 2 jam Enggak, yang lalu. ini Baru, kaidah Pak, umum ganti. saja. Kecuali saya kasih kata-kata memberi makan ikan koi yang baru dimasukkan di kolam ikan dan airnya masih jernih, baru nanti bisa berubah. Baru dimasukkan ikannya kasih makan langsung dia. Enggak, sudah lama ini. Siapa Anak tahu pinak. airnya itu mengalir. Bukannya airnya bagus, Pak. Airnya bagus tapi ada najisnya ya najis loh, Pak. Zam-zam dia, Pak.
Begitu ya. Kalau menurut saya ini jawabannya najis mutawasito Ikannya belum karena Pak. Oh, belum ya? ada lagi. Dokter Bu kayaknya Lanjut. Walaupun ikannya belum ya, tapi kalau airnya sudah berubah menjadi amis, itu sudah berubah. Kena keringat ikan. Pak, ikan kan halal bangkainya, Pak. Iya, Kan halal memang baunya bangkainya. amis, Pak. Ikannya keringetan itu. Ikannya halal bangkainya. Iya, Cuma Bu. airnya Amis, najis. Pak. Bu. Iya, wis ojo bantah. Ya, enggak apa-apa dibantah. Ini kan soal Tapi kencing Bu dia. Kalau muncul DUP mana saja pilih sudah. Tapi ikan koi bisa makan nggak sih? bisa. Makan, Bu. Puasa dia. Bisa dimakan. Lanjut ya. Makan, Bu. Bukan bisa makan. Boleh Dimakan dimakan. atau bisa makan? Atau Bu. Ikan koi boleh dimakan nggak, Pak? Oh, Boleh boleh. aja, Bu. Oh iya. Kayak Selanjutnya ikan mas rasanya. Kalau Yang- tega makannya. C. Soal nomor 3. Ada pakaian suci dan pakaian yang najis karena ompol bayi laki-laki berumur 2 tahun. Bercampur jadi satu di dalam mesin cuci. Bagaimana cara menyucikannya? A. Langsung dicuci seperti biasa. Yang penting airnya menggenang dan mengenai seluruh pakaian. B. Dicuci menggunakan air mutlak. C. Dicuci menggunakan deterjen untuk mensucikan najis di pakaian. D. Dicuci seperti biasa menggunakan deterjen lalu disucikan dengan air mengalir saat membilas air. E. Dicuci berulang kali hingga hilang warna, rasa, dan baunya. Jawabannya? E. D. 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 Domba. Dodol. Yang habis. Kayaknya D A. deh. Kuncinya itu pokoknya Bayi kalau laki-laki. airnya mengalir itu bisa mensucikan. Tambah deterjen Bu. Tapi kan nggak Kalau bisa campur anak dengan laki-laki deterjen. itu normal. Yang A Kan bisa. kalau sudah dibilas kan hilang deterjennya, Bu. Saya D. Kayak domba insya Allah ya. Kalau kayak gini ya, Kalau saya perumpamaannya kayak mandi wajib. Mandi wajib itu kenapa dia harus dengan air mengalir dulu, baru bisa suci karena air mengalirnya, baru dikasih sabun. Saya D. Seperti itu. Nah ini kan Kalau bayi jawabannya kan laki-laki umur 2 menggunakan tahun kan deterjen dulu. bisa jadi bisa dipercikkan aja. Bukan, nggak boleh. Nggak boleh nih. Ih, sudah makan bubur. 2 tahun tuh sudah Sudah makan makan bubur campur. dia. Seandainya belum makan bubur, Sudah makan nasi, Pak. Kasihan Pak, 6 Puasa. bulan dari kasih makan Pak. 2 tahun tuh udah makan pentol Pak. Udah makan pentol. Itu Belum anaknya makan Bu Kuning. apa-apa ya enggak apa-apa, dipercikan ke kainnya yang kena itu. Kasihan Bu, 2 tahun belum dicuci makan. menggunakan deterjen D. seperti Nah, D biasa. aja ya, D. Bukan ibu-ibu, Pak. Ya Jadi udah nggak sepakat tahu. D. Oh, dede. Nah, D. sudah pintar semua jawabannya D. D. Kuncinya apa Pak? Tentang. Kuncinya yang paling panjang. Oh, enggak Kunci panjang. surga Pak. Kunci Eh surga. Pak, Kuncinya yang penting kalau yang E tidak masuk karena ini kalau berulang kali biasanya masih tetap ada warna, rasa, dan Baju-bajunya hilang. baunya. Yang jelas ini nanti malah buang-buang Habis air. bajunya. Iya, ngerusak Buang baju. air. Ngerusak Bolong baju bajunya juga. itu. Terus kalau yang mana? Yang mengecoh soalnya jawabannya. Disucikan menggunakan air mutlak. Menggunakan air mutlak. Menggunakan. Kalau caranya salah juga tidak bisa. Nah, juga yang mengalir akhirnya. Harusnya belum masuk ya. D. harusnya ada pilihan di apa? Dibasuh dulu dengan air mengalir di Iya. awal gitu baru Nah, itu dikasih pilihannya. deterjen. Jadi kalau nanti ada pilihan Kalau lain, yang bisa. C dicuci menggunakan deterjen nggak pakai air berarti ya. Deterjen cair, Pak. Dicuci itu kan pakai air, Pak. Masa dicuci kok belum itu masuk kan yang pakai D, air, yo? Pak. Jadi kalau saya biasanya ya tak cuci menggunakan deterjen langsung, kemudian baru pas Yang terakhir bilas itu mau masukkan ke mengalir. pengering itu tak bilas dengan air mengalir pakai selang, wes insya Allah suci. Langsung masuk mesin cuci. Nggak Iya. bisa sebenarnya Pak, harus di ini suci Yang inti awal najisnya itu harus dihilangkan harus dulu dengan menggunakan air Pak. air mengalir dulu. Air, Air ya. mengalir Jadi saya dulu mencucinya Kemudian biasanya dibuang. 2 kali. Yang pertama Baru nggak pakai ditaruh deterjen, baru kasih deterjennya. deterjen. yang kedua deterjen. Menurut saya menghilangkan najisnya pakai air mengalir saat setelah deterjen itu sudah cukup. Iya. Iya, Betul Pak. yang Kecuali penting memang airnya mengalir. najisnya najis yang mohon maaf ada kotoran bayi itu kan harus dihilangkan ainiyahnya dulu. Boleh. Susah. Kirain Oke lah, hilangkan oke. bayinya dulu. Jawabannya D untuk soal nih. Menghilangkan bayinya dulu. Menghilangkan Sudah. bayi dulu, pakainya dibersihkan.
Sudah selesai? Mana Udah. terima kasihnya ini? Oh ini terima kasih. Terima kasih. Saya Poinnya akhiri. itu mungkin apa? Pakaiannya itu masuk dulu dalam artian apa? Jangan airnya dulu, tapi pakaiannya dulu. Karena ini nanti Iya. ada perbedaan hukum. Miskonsepsi. Ya. Jadi misalkan di dalam mesin cuci sudah ada airnya, terus kita masukkan pakaian yang ada najisnya, Tidak boleh itu. otomatis, nah, kan? Makanya Najis semua. otomatis kan ini. Iya. Najis Najis semua. semua, tapi kalau di akhir dibilas sudah tidak najis. Ya. Kan Iya sama sih. aja. Ya. Pokoknya di akhir. Tapi Setelah sucinya deterjen itu atau nggak setelah boleh kena menutup. deterjen dulu, Pak. Kuncinya pakai air apa pakai air yang mengalir, Pak? Air yang Pakai mengalir, Bu. air yang mengalir, Ibu. Cuma di Berbahaya kalau airnya kita tadah kalau menggenang pakai saja ini. saya tidak Yang yakin. bisa. Iya, betul. Kalau Air ditadah berarti mengalir. Maksudnya berarti dialirkan Ibu airnya pakai gayung misalnya kayak gitu. Boleh pakai Kalau gayung. pompanya mati, Ya, Pak. Pak Mati Ali. pompanya, Pak. Iya Pak Adi pakai gayung. Sudah nggih. Cuci bajunya Iya, besok iya. aja. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan saya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim Pak. Bukan mahram. Monggo selanjutnya. Selanjutnya siapa ini? Kelompok. Tepuk semangat. Halo, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Ibu. Bisa, Mbak. Bagaimana? Dari ya kayaknya saya ini dari tadi dengar suara ini ndak jelas. Jelas, Bu. Oke. Oke, sip. Wajahnya yang nggak jelas. Kurang Ya. munggah. Iya loh. Nah, Bu Wulan kalau Zoom itu pasti hidung ke atas. Itu kalau kata Anda. Iya. Bikin penasaran, Pak. Diem. Kadang Oke. cuma Diam kompre. Kita Gaduh, mulai Pak. ya, Bapak Ibu. Iya siap. Saya pada malam ini di presentasi yang kedua mendapat indikator nomor 25. Pak Irfan Pak dimatikan. Irfan. Bocor, Pak Ipan. Bapak Ibu, TW. Belum. OTW. Sudah. loading. Ya betul di sini. Sudah. Belum. Sudah kan? Sudah. Oke, jawabannya. Pak. Nggih. Jadi Pak di Hadi. indikator yang ke-25 itu disajikan contoh yang berkaitan dengan tata cara sholat idain. Mahasiswa mampu mendeskripsikan waktu dan tempat pelaksanaan sholat idain berdasarkan ketentuan Al-Quran atau hadis dan atau pendapat ulama fikih. Jadi clue-nya adalah waktu dan tempat pelaksanaan sholat idain. Mana ya tadi ya? Oh ini. 25 ya. Ya, itu soalnya. Bisa baca Bapak Ibu atau mau dibacakan? Oke, di suatu desa kecil terdapat sebuah masjid yang cukup luas untuk menampung seluruh jamaah sholat Idul Fitri. Namun pada hari raya Idul Fitri, banyak warga desa yang datang dari luar desa untuk merayakan hari bersama keluarga dan kerabatnya. Jumlah jamaah yang hadir di masjid melebihi kapasitas masjid. Bagaimanakah tempat pelaksanaan salat Idul Fitri yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadis atau pendapat ulama fikih tetap dilaksanakan di masjid meskipun ya tidak salat Idul Fitri tidak dilaksanakan. Jawabannya adalah Ya, B. Bebek. ya, jawabannya adalah B. Itu ada termuat di modul
tata cara sholat di tata cara tohara dan sholat di KB 3 tentang sholat idain ada di halaman 51. Kemudian soal yang kedua, mana sih? Kok nggak bisa di next ini? Ya. Pada hari Raya Idul Fitri, seorang pria bernama Ali datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun, ketika tiba di masjid, Ali melihat bahwa waktu sholat Idul Fitri sudah lewat. Menurut pendapat ulama Hanafi, apa yang harus dilakukan oleh Ali? A, B, C, D, E. B. Apa Bapak Ibu? Yang D. B. Idul Adha, Bu. B. Idul Adha. Hah? Bebek. Oh. Sudah lewat ya. Iya D nggak Kalau Pak? sudah lewat ya. Ya, D, Bu. Waktunya sudah lewat. Waktunya sudah Berarti D. selesai, nggak usah Dodol. sholat. Dodol. Dodol. D nggak apa-apa. D. Sunnah muakkad. Dodol. Ya mesti lewat lagi. Jawabannya Dodol. adalah D. D. Dodol. Kok A? Coba Ya, coba Hanafi, diulang Hanafi, lagi. Coba Hanafi. A itu apa, Mbak? Ulang lagi Sudah soalnya lewat apa? loh. Tetap Naik, laksanakan. naik. Naik. Jangan spill soal Tetap dulu. laksanakan. Hukumnya Hanafi. apa kalau Ali Hanafi? harus tetap melaksanakan sholat Idul Fitri Di di masjid. masjid. Masjid mana ini? Apa kalau Hanafi Bu? Bukan, maksudnya gini, kalau sholat sendiri itu kan berarti dia nggak jamaah. Enggak Mungkin cari apa-apa. masjid Nggak terdekat apa-apa. Yang selain wajib itu. jamaah. Enggak apa-apa jemaah. Yang wajib Di jamaah masjid kan terdekat sholat juga udah selesai. Jumat. Yang wajib jamaah cuma sholat Jumat. coba Waktunya ditelaah selesai Bapak. nih. Waktunya selesai. Sebentar, Hanafi. Ntar dulu. Ulama Hanafi ya. Menurut Maliki, Ya, ya. kalau menurut Maliki dia Iya. Mungkin maksudnya soal ini adalah cari di masjid yang masih ada jamaahnya. Setuju. Itu kan sholat Ya, EDW. tapi wajib Lihat dia dulu, memang lihat hukumnya di stimulusnya, Bu. mazhab Hanafi itu Kalau dia Hanafi wajib. wajib. Kalau iya, sholat ini menurut wajib dia. mazhab Sholat Hanafi id itu Bapak wajib. Ibu. Wajib dia nih wajib. Jadi wajib, Wajib, tapi nanti Wajib nggak usah dia. pakai Makanya kena hukum. wajib Oh, mungkin sholat ya. Idul Iya. Fitri itu menurut Bukan Hanafi sunnah wajib ya? Syafi'i ya. Iya. Wajib Menurut dia. ulama Hanafi, Syafi'i Wajib. sunnah muakkad. Coba stimulusnya, Ibu. nah baca Bapak Ibu. Apabila dia Hanafi itu ketinggalan waktu sholat, maka dia tetap harus melaksanakan sholat. Wajib menurut dia. Itu yang saya mau tahu Hanafi apa hukumnya. wajib. Wajib, Ya Pak. ini. Hidayan itu wajib. Tetap Pak. harus Wajib. melaksanakan. Oke, Termasuk sudah takbir ya. wajibnya Kopi juga kawan ya. maksudnya ini kan sholat wajib, bukan sholat Idul Fitri kan? Iya, Salah sholat Idul Maksudnya Fitri itu hukumnya wajib kalau di di mazhab mazhab Hanafi. Hanafi itu Idul idain Fitri, itu Bapak Ibu. wajib, Ibu. Kalau Hanafi dari wajib. Tapi tidak bisa dilakukan sendiri nggak? Bisa. Nggak Enggak, apa-apa. tetap harus Nah, jamaah. yang wajib Bisa jamaah sendiri kan. Nah, kalau kalau di kasus masjid itu spesial. udah selesai, Ibu. Ya sudah habis Bu, pulang-pulang. Sholat EDW Saya dia. pernah sholat Dulu berdua sama serius istri ini. saya. Kalau di Sholat masjid Nah, itu itu kan berarti udah jamaah, Pak selesai. Sadam. Mm-mm. Bukan sholat sendiri, Pak Sadam. Pulang kalau selesai Kalau sholat itu sendiri, kalau nggak pulang ada yang jadi jamaah sendiri itu. 6 tahun. Kalau menurut ulama Masjid Maliki terdekat malah yang sholatnya masih di gitu. rumah. Ya kayaknya ini Malahan. wajib ya juga. Si ahli-ahli Solusinya ini fikih ini Wajib keluar jamaah loh, ini Kak, kalau naik sini. pesawat di terus ini di ke Aceh. Ya, wajib kalau ada berapa orang wajib jamaah. Ini kan Ali sendiri, dia belum sholat EDW, berarti dia tetap sholat. Tetap Kalau sholat. Hanafi. Iya. Cari Karena cari Imam referensi Karena waktu madhab dia datang Hanafi. itu sholatnya sudah selesai. Ya, betul. Terus Di gimana pondok pendapat berarti ya. ulama Hanafi mengenai dia itu? Ya dia tetap sholat Tuh, gitu. Sholat ya EDW. Walaupun Betul. walaupun sendirian gitu. Apakah menurut Bapak Ibu dia wajib mencari jamaah dulu baru dia bisa melaksanakan sholat? Usaha dulu. Sampai Kalau masjid nggak nemu, selanjutnya juga udah selesai, Kan Pak. 3 kalau bisa orang sudah cukup jamaah juga bayar kan. ayam Apa geprek itu juga nggak apa-apa. keterangan seperti itu ada nggak? Terus pulang makan rawon. Ketupat, makan ketupat kok. Nah, ini kalau yang buat Oke. soal, dia Oh, menganutnya Syafi'i, beda lagi jawabannya nanti. Kalau Syafi'i iya. jawabannya Kalau gimana? Hanafi Coba. boleh, Bu, sendiri ternyata. Yang tadi Iya, mau tahu Bu sendiri. beda Oh, hukum. boleh 3 ya. orang dia wajib jamaah. Ini Berarti menurut nggak harus jamaah. menurut Wajib menurut jamaah dia ulama kalau Hanafi, kalau Bu. Tapi saya lihat ini, saya searching dalam mazhab Imam Hanafi, sholat Id itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. 3 Tapi orang Hanafi. minimal Ini itu. kok boleh Tapi ya? harus Cek. dilaksanakan kata-katanya. Ya, 3 orang minimal. Itu salat wajib. Berarti yang sudah sholat, yang sudah salam diajak sholat lagi. Searching di mana Bu Mutia? Hmm.
Itu salat fardu ya. Ini kan Enggak, salat ini Id. sholat id wajib dia. Oh iya, tidak bisa dijelaskan sendiri. Ha. Iya, Wes nanti sholat biar sholat id diurus Di dia dalam sendiri kitab yang tadi. Hasyiah Ya. Ibnu Abidin, Lanjut Ibnu Bu. Taimiyah. Mm-mm. Rahmatul Ummah ada kayaknya di situ. Oke, mana ya? Jawabannya apa ini tadi? A ya? Ah, Ya, Salat. nomor 3. Masalahnya Waktu dari dan tempat jawaban ini melaksanakan banyak salat Idain berdasarkan ketentuan Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama fikih adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah gampang ini. Ya, betul. Sebentar, Jawabannya ngomong adalah dia. A. Dilaksanakan setelah terbit dan sebelum matahari tergelincir. tergelincir di masjid atau di lapangan yang luas. matahari tergelincir itu apa Bu? Ya, itu. Condong dia ke barat. Matahari kepleset, Pak. Berdasarkan hadis Betul. riwayat Imam Bukhari Dia dan kan Muslim. sebelum tergelincir itu dia ada istawa, matahari sedang tegak lurus. Kalau kita di lapangan tuh nggak ada bayang. Tapi kapan tergelincir? Kalau ada bayang sedikit, itu sudah tergelincir, sudah waktunya Ustaz, salat zuhur. Siap Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak setir. Pak Kadafi kenapa nggak diterapkan ilmunya? Bahasa manusia, Pak. Thank you, Beb. Tapi Bu Mutia mohon diterjemah. Apa sih? Saya ikutin apa Oke ya, Bapak Ibu ya, selesai ya. Habis. Ya, selesai. Yang kedua. Oke, terima kasih Ibu. Kurang